Selamat pagi sahabat Rema GKI Klaten. Bersama kita akan belajar dari kesaksian dan doa Daud yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mazmur Daud pasal 31 ini merupakan salah satu mazmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi, seakan Daud bercakap-cakap dengan Tuhan, di mana Daud mengungkapkan kesusahannya dikala ada musuh, di saat ada penyakit, dan Daud merasakan kesendirian ditinggal oleh teman-temannya. Sahabat Rema, bukankah saat ini kita mengalami hal yang sama, di mana kita merasakan kesendirian, terisolasi oleh keadaan, dan tinggal lebih banyak di dalam rumah? Ketakutan kita akan tertular penyakit yang belum ada obatnya. Beban ekonomi yang seakan menjadi musuh kita, yang semakin hari semakin menekan kita. Mari sahabat kita belajar dari Mazmur Daud ini, di mana orang beriman yang sedang dalam kesulitan selalu memiliki pengharapan. Tuhan secara pribadi dapat kita temui di dalam doa. Dan Dia selalu menolong kita di saat yang tepat, menurut waktu dan cara Tuhan. Sekian tahun yang lalu seorang sahabat pernah berkata kepada saya, "Pak, hidup yang paling enak itu adalah hidup yang pas-pasan." Masa sih? Bener Pak, pas kita butuh makan, ada yang memberi kita makan. Pas kita butuh sepeda, ada yang meminjamkannya untuk kita. Saya selalu tersenyum mengingat cerita ini. Sahabat Rema, dari cerita yang sederhana ini, mari kita belajar beriman kepada Tuhan. Segala cobaan yang ada pada saat ini diizinkan hadir di tengah-tengah kita, bukan tanpa tujuan. Tuhan ingin kita tumbuh dalam iman, percaya akan pengharapan di dalam Dia. Di saat kita butuh pertolongannya, Tuhan pasti datang, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Pas, tepat pada waktu menurut Tuhan dan cara Tuhan. Sahabat Rema, betapa bahagianya kita jika Tuhan mengizinkan kita menjadi bagian dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang menolong sesama kita di saat krisis seperti ini. Kita mewujudkan rencana Tuhan yang tepat, pas menurut waktu Tuhan untuk sahabat-sahabat kita. Sahabat Rema, di suatu hari yang cerah, seorang pedagang beras tiba di pasar. Seketika itu juga orang-orang datang berebut untuk membelinya. Terjadi antrian panjang di toko pedagang beras itu. Di tengah-tengah antrian pembeli, tiba-tiba ada seorang wanita tua dan miskin. Dengan gemetar, ia menyodorkan gelas plastik yang dibawanya kepada si penjual beras. "Tuan, aku tidak mampu membeli berasmu. Sudikah engkau memberi sedekah untukku dengan segelas beras saja?" Sejenak semua yang di toko itu terdiam, dan terdengar suara keras sang pedagang, "Tidak, aku tidak bisa memberi kamu segelas beras." Semua orang terdiam. Sesaat kemudian, pedagang beras itu menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawakan sekarung beras dan memberikannya kepada ibu tua ini. Wanita tua ini menerima dengan mata berkaca-kaca, seakan tidak percaya apa yang terjadi. Dan seorang pembeli yang tadinya ikut antri di belakang wanita tua ini bertanya kepada pedagang beras itu, Pak, bukankah wanita tua itu hanya meminta segelas beras saja? Mengapa Bapak memberinya sekarung beras?" Dengan lembut, sang pedagang berkata, "Itu karena dia meminta sesuai dengan kebutuhannya.
dan aku memberikan sesuai dengan kemampuanku. Dan aku melakukan ini karena Tuhan telah melakukannya untukku selama ini. Seringkali aku meminta kepadanya apa yang aku inginkan, menurut waktuku, menurut caraku. Tetapi Tuhan selalu memberiku yang lebih, tepat menurut kuasanya, tepat menurut waktunya, dan diselesaikan dengan cara Tuhan yang kadang-kadang tidak bisa aku duga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hingga saat ini Tuhan selalu beserta dengan kami, dan pengharapan dalam masa depan kami ada di dalam Engkau. Engkau yang selalu setia, Engkau yang selalu memberikan jalan keluar terbaik menurut waktu dan caramu yang ajaib. Betapa bahagianya jika Tuhan mengizinkan kami menjadi bagian dari rencana Allah. Kami boleh melayani, kami boleh memberikan jalan keluar buat orang lain, kami boleh merelakan waktu kami, dan kami boleh memberikan kelebihan kami. Biarlah lewat semua itu nama-Mu dipermuliakan selalu. Amin. Sahabat, ketik pernyataan iman Anda untuk menjawab panggilan Tuhan kita hari ini. Salam hangat dari kami, Robert dan keluarga, untuk sahabat Rema GKI Klaten. Tuhan memberkati. Bila nanti telah